Yang harus diperhatikan pada saat ingin menyampaikan pidato adalah memulai pidato dengan senyuman, memahami materi, menyapa para penonton, membaca teks pidato dengan tenang, jangan terburu-buru, perhatikan ejaan teks pidato tersebut, dan gunakan ekspresi yang tepat ketika menyampaikan pidato tersebut. Humor memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sebuah ceramah, karena ceramah tanpa humor bisa saja menjadi sangat membosankan dan sangat jenuh ketika didengarkan. Namun penggunaan humor dalam ceramah apabila tidak tepat, maka bisa saja menghilangkan esensi religi dari ceramah tersebut. Jadi ketika ingin memasukkan humor ke dalam sebuah ceramah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu mungkin salah satunya harus tetap berada di koridor keimanan, kesopanan, tidak mengandung mudarat, dan tidak mengarah kepada hal yang sia-sia. Intonasi dapat mempengaruhi daya persuasi dari pidato. Dengan penggunaan intonasi yang tepat, pembawa pidato dapat membujuk, mempengaruhi, dan meyakinkan para pendengar. Oleh karena itu, daya tarik pidato juga sangat ditentukan oleh ketepatan penggunaan intonasi dari penyampaian pidato tersebut. Penggunaan intonasi yang cenderung monoton berpotensi akan membuat para pendengar yang hadir bosan, karena ketika kita berbicara dengan nada berbicara yang datar saja dari awal pidato hingga akhir pidato, itu bisa jadi membuat isi pidato tersebut tidak enak ketika didengar para audiens. Jadi sangat penting untuk menyelaraskan intonasi suara dengan pesan yang hendak kita sampaikan, agar para hadirin yang mendengarkan tidak sampai menyalahartikan pesan yang hendak kita sampaikan pada pidato tersebut. Contohnya seperti kita menyampaikan pidato proklamasi 17 Agustus, tidak mungkin kita menyampaikan hal tersebut dengan ekspresi sedih atau intonasi yang rendah, karena pidato 17 Agustus itu harus disampaikan dengan nada yang mungkin nada yang tinggi dan penuh semangat. Yang harus dilakukan untuk mengatasi demam panggung, yang pertama itu ada persiapan. Selain percaya diri, kurangnya persiapan juga berpengaruh. Penguasaan materi yang kurang membuat bahan pembicaraan jadi kurang dan bingung harus menjelaskan apa. Oleh karena itu, sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin dan dipahami jauh-jauh hari sebelum akan menyampaikan materi tersebut. Lalu nikmati saja proses dan momennya. Ketika kita sudah ada di atas panggung, kita cukup nikmati momen tanpa harus memikirkan hal lain di luar materi yang akan kita sampaikan. Fokus dengan materi yang ada agar tidak terganggu konsentrasinya. Apabila tiba-tiba lupa pada materi pada pertengahan penyampaian kita tersebut, jangan panik dan kita cukup pandai-pandai berimprovisasi agar masalah tersebut terselesaikan. Mungkin sebelum naik ke panggung juga bisa lakukan peregangan seperti lompat-lompat, berlari kecil, push up atau apapun itu yang membuat kita mungkin merasa rileks dan mengurangi grogi agar terhindar dari demam panggung. Lalu tetap fokus pada materi, jangan memikirkan hal lain. Ketika naik panggung, jangan langsung menatap mata para audiens. Setelah naik panggung, mungkin tarik napas sejenak agar kita rileks di atas panggung dan berpegang pada mimbar, namun secukupnya saja, jangan terlalu berpegang keras kepada mimbar, karena apabila kita berpegang terlalu keras,
saat badan kita bergetar di panggung, maka mimbar tersebut juga akan ikut bergetar.